Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan tentang pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat kandungan gizinya. Zat kandungan gizi yang akan kami kelompokkan yaitu bahan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Berikut adalah bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Pertama, kacang tanah. Yang kedua ada ayam. Ketiga, toge. Keempat ada tempe. Kelima, kacang almond. Yang keenam, ati ayam. 7 dan 8 yaitu telur dan ikan. Selanjutnya adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama ada beras, Kentang, jagung, tepung terigu, bihun, labu parang atau labu kuning. kemudian ada wortel. Oke, selanjutnya adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama ada minyak goreng, Kulit ayam, lalu ada santan, ati ayam, margarin, kacang almond, telur ayam yang bagian kuningnya. dan ikan. Berikut adalah bahan makanan yang mengandung vitamin. Yang pertama ada labu kuning atau labu parang, Lenca, kentang, labu siam, kacang tanah, kacang almond, cabai, pisang, jagung, wortel, apel, jeruk, pare, timun, kol, tomat, kangkung, sawi putih, daun pepaya, daun bayam, dan anggur. Baiklah, kita akan masuk ke praktikum yang kedua tentang mengelompokkan berbagai jenis sayuran berdasarkan macamnya. Pengelompokan ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada sayuran daun, kemudian yang kedua sayuran buah, kemudian ada sayuran akar atau ubi, Sayuran kacang-kacangan, dan yang terakhir adalah sayuran tunas. kelompok yang pertama yaitu kelompok sayuran daun. Yang pertama ada sawi putih, ada kol, kemudian ada daun pepaya Jepang, ada daun bawang, kangkung, daun pepaya, dan yang terakhir ada daun bayam. Kelompok kedua yaitu sayuran buah. Yang pertama ada pare, cabai, jagung, timun, lenca, labu siam, dan tomat. Kelompok ketiga yaitu kelompok sayuran ubi. Yang pertama ada wortel, kentang, dan juga bawang bombay. Kelompok keempat yaitu sayuran kacang-kacangan. Yang pertama ada kacang panjang, kedua biji labu kuning, ketiga ada kacang tanah, dan yang keempat adalah kacang almond. Kemudian kelompok kelima ada kelompok sayuran tunas. Yang pertama ada toge, dan yang kedua ada kecambah kacang kedelai. Oke, kita masuk ke praktikum yang ketiga, yaitu membuat makanan 4 sehat, 5 sempurna. Bahan-bahannya yaitu udah jadi. Yuk kita lihat 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, semur telur, semur tahu, dan ati ayam. Kemudian sayurnya ada jagung, bayam, labu siam, wortel, dan Menu kedua di sini ada nasi, ayam, pecel, bumbu pecel menggunakan kacang. Di sini ada kacang panjang, ada kol, bayam, dan juga toge. Dan yang tidak lupa yang terakhir untuk menambah protein ada segelas susu. makasih. Halo teman-teman, berikutnya kami akan melakukan uji karbohidrat dan lemak nih. Ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama kita akan melakukan uji karbohidrat terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan untuk uji karbohidrat. Ada nasi, gula
pasir, pisang, kentang, margarin, terigu, tahu putih, tir, telur, biskuit. Langkah pertama, teteskan iodium ke bahan-bahan karbohidrat yang sudah disediakan. Kita akan coba teteskan ke nasi sekitar 2-3 tetes. Kemudian kita teteskan ke gula pasir. Sekarang kita lanjut ke kentang, kemudian ke pisang. Nah, berikutnya ada apa lagi? Ada tepung terigu, tahu putih, Margarin. Kita tetes. 3 tetes juga sama. Yang margarin dulu. 1, 2, 3. Tepung terigu. 1, 2, 3. Tahu putih. 1, 2, 3. Ibu Bunga, Ya. bahan-bahan uji karbohidrat berikutnya ada apa aja? Di sini ada pir, putih telur, dan ada juga sekeping biskuit. Nah, berikutnya kita akan memberikan beberapa tetes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Setelah ini kita tunggu sampai 10 menit ya. Seluruh bahannya. Beva, Ya. ini kita udah percobaan yang tentang uji karbohidrat ya. Ini gimana setelah 10 menit kita percobaan ini? Setelah 10 menit percobaan, ada beberapa bahan yang berubah warna. Di sini kelihatan jelas untuk nasi terlihat berubah warna menjadi ungu kehitaman. Pada pisang juga terjadi perubahan warna. Pada kentang juga terjadi perubahan warna. Namun untuk gula pasir tidak berubah menjadi ungu kehitaman. Oke, berikutnya di sini terdapat warna kebiruan pada biskuit. Pada telur putih hanya terlihat warna kecoklatan saja, tidak ada warna kebiruan ataupun keunguan. Tir tidak mengalami perubahan warna tetap terlihat coklat. Beda kan tuh? Ya, beda dengan kentang ya. Kalau yang ini bagaimana ya? Tepung terigu kelihatan betadinnya jadi berubah warna tuh ya, yang ditetesin jadi warna hitam gelap ya. Mungkin bisa dibilang ungu kehitaman. Ya, kalau yang tahu tidak menunjukkan perubahan, warnanya masih coklat seperti itu aja. Margarin. Sama, nggak ada perubahan ya. Jadi yang kelihatan berubah dan seperti yang mengandung karbohidrat hanya yang tepung. Nah, Bu Bunga, kesimpulannya apa nih dari uji karbohidrat ini? Oke, kesimpulannya adalah tes amilum atau tes karbohidrat digunakan untuk mengecek ada atau tidaknya kandungan karbohidrat di zat makanan. Jadi warna-warna betadin ini yang berubah warna menjadi warna ungu, menjadi warna biru itu artinya mengandung amilum. Seperti itu, Bu Ulfa. Kegiatan praktikum yang akan kami lakukan selanjutnya adalah uji lemak. Halo teman-teman, berikutnya tadi kita sudah melakukan uji karbohidrat. Kita sekarang mau uji lemak pada bahan-bahan yang ada di sini. Bahan-bahannya jagung kering, seledri, di sini ada wortel, kacang tanah. Ini ada pipet, mentega, center, chili. Di sini ada pepaya, singkong kering, dan ada kemiri yang sudah Nanti dihaluskan. akan kita bisa oleskan, nanti kita usapkan di media kertas coklat ini ya. Ya. Ini ada bahan yang cair, ini ada susu ya, ini ada air mineral ya, Air mineral. bening ya. Ini santan, Ini minyak ya? minyak. Ya teman-teman, nah sekarang kita mau melaksanakan hukum tentang uji lemak. Kita udah menyediakan media kertas coklat di sini. Masing-masing dari ini akan dioleskan atau diteteskan atau diusapkan bahan-bahan yang nanti akan kita uji lemaknya. Yang cair dulu ya. Kita mulai dari air mineral ya. Dikit aja. Nah, udah. Susu. Sedikit. Santan. Berikutnya minyak. Tuangkan di atas kertas.
Bahan yang berikutnya, ada bahan yang harus kita cairkan terlebih dahulu, yaitu margarin. Nah, udah mulai ya, mulai jadi cair ya teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kanan. Berikutnya kita akan coba mengoleskan atau mengusapkan bahan-bahan ini, kemiri, singkong kering, dan pepaya ke kertas. Kita mulai dari kemiri dulu ya. Kita gosok-gosok sebisa kita. Perlu hati-hati supaya tidak robek ya. Ini kemiri tampaknya berminyak ya. Pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya singkong kering ya. Ini singkongnya kering banget. Ya. Ini kayaknya harus hati-hati bener-bener. Kayak nggak mengandung cairan gitu ya, soalnya udah kering gitu. Ini teman-teman harus hati-hati supaya dia nggak gampang robek. Kalau bahan kering kayak gini dia bisa meninggalkan apa. Coba kita lihat nanti hasilnya ya. Uji coba dengan kacang, wortel, biji jagung, dan seledri. Kacang terlebih dahulu. Kita coba gosokkan. Tidak terjadi apa-apa. Kalau kayak singkong tadi. Tapi kayaknya ada es. Ada sesuatu ya? Iya. Ada ya? Oke. Wortel, coba usapkan, gosok-gosok. Biji jagung, karena ini sangat kecil sekali dan juga sudah kering. Apa yang terjadi? Kayak singkong. Nihil. Makanya pas kita senter keluar. Ya mungkin ya. Ada daun seledri. Kita coba ya. Kira-kira seperti ini ya. Oke. Oke. Kita tunggu berapa menit tunggu nggak? Kita tunggu selama 10 menit. Setelah menunggu selama 10 menit. Yang pertama, percobaan air tidak terlihat bekas Ataupun noda. Yang tertinggal berbeda dengan minyak. minyak. Pada minyak jelas terlihat noda yang tertinggal. Oke, bolong ya. Tembus. Berikutnya kita urutkan, tadi udah ada air sama minyak, sekarang kita kemiri nih. Tuh kelihatan ya, dari jauh udah kelihatan ada noda ya. Di baliknya Oh, di baliknya tuh apa, nembus ya? Udah jelas kemiri. Margarin. Kelihatan jelas nih di baliknya. tembus seledri. Hijau daun Ini kegesek ya. sepertinya hanya warnanya saja ya, tidak ada noda seperti minyak. Agak ada bolong-bolongnya. Berikutnya Wortel. wortel. Wortel juga tidak. Ini ada dikit-dikit, tapi ini kayaknya bukan noda. Bukan noda minyak, bukan lemak. Oh, nggak nembus tuh ya. Jagung digesek-gesek, dioles-oles, diusap-usap. Hasilnya? Tidak ada noda. Nihil. Singkong kering. Anak singkong. Pada singkong Bantuin juga memakai. tidak terlihat nodanya. Kacang tanah Sedikit terlihat bu. ada sedikit Kelihatan sedikit. bekas noda, bekas minyaknya. Kita gosok-gosoknya di gini-gini. Selanjutnya ada papaya. Basah ya? Ini noda Bekas basah. Nggak ada yang nembus tuh ya. Ini sih kan memang karena masih basah tadi ya papayanya ya. Nggak seperti noda minyak. Santan. Jelas ya kalau santan ya terlihat bekas minyaknya. Terakhir Susu. Susu juga ada kandungan lemak. Minyak kali lemak ya. Dibalik. Tembus ya. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya para Dian, Ulfa? Jadi setelah kita amati dan mencatat ya, intinya di kertas yang ada di sini 12 kertas ya, dengan materi atau media yang sama tapi bahan-bahan yang dioleskan atau digesekkan berbeda. Itu ada yang meninggalkan noda, Ada yang tidak. yang meninggalkan noda minyak yang terlihat akan tembus sampai ke belakang. Itu menunjukkan kalau dia itu memiliki kandungan Lemak. lemak gitu. Hasil uji cobanya yang mengandung lemak itu ada susu, santan, Kacang tanah kering. walaupun sedikit sekali ya. Iya sedikit. Terus Margarin, margarin, kemiri, kemiri, dan minyak. minyak. Itu hasilnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.